berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air di dalam mengisi kemerdekaan negeri tercinta ini dengan pembangunan. Didasari oleh semangat Sumpah Pemuda itu, maka selanjutnya perkenankan kami melaporkan pada Bapak Wakil Presiden kegiatan Hari Sumpah Pemuda. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita tingkatkan kualitas dan kesatuan bangsa dalam mensukseskan pemilu 1997 dan meraih keunggulan kompetitif masyarakat Indonesia abad ke-21. Antaranya adalah sebagai berikut. Sebagai acara pokok dari peringatan Sumpah Pemuda ke-68 tahun 1996 lupa dilaksanakan pula pada perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, di hadapan Bapak telah hadir lebih dari 5.000 pemuda Indonesia. Mereka terdiri dari para peserta Kongres KNI yang datang dari seluruh pelosok persada Nusantara. Pemuda Mandiri Profesional Anggaran. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, dukungan atas pelancaran pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan memohon perkenan Bapak Wakil Presiden membuka Kongres KNI Kongres Pemuda ke-8. Selamat berkongres, Dirgahayu Pemuda Indonesia. Olahraga Bapak Hayono Ismail. Di negara sahabat, kaum muda yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan. Dengan seizin Bapak Wakil Presiden, saya mengajak seluruh hadirin dan batin untuk dapat hadir bersama-sama memperingati Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia. Suatu karya besar kaum muda Indonesia 68 tahun yang lalu yang sangat menentukan nasib kita sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat dan mampu mencapai gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia dan sekaligus mempertahankan kemerdekaan sampai pada bangkitnya Orde Baru, Orde Pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu sumpah yang menyatakan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah tersebut merupakan kekuatan yang mampu meretas segala bentuk perbedaan dan pertentangan demi masa depan bangsa. Tentunya dalam peringatan kali ini, kita semua berharap semoga Sumpah Pemuda mampu menghalau berbagai upaya untuk memecah belah bangsa ini yang sampai saat ini masih dapat kita rasakan. Bapak Wakil Presiden, hadirin kaum muda yang saya hormati. Sumpah Pemuda membawa bangsa menuju gerbang kemerdekaan. Namun demikian tidak berarti masalah persatuan dan kesatuan bangsa telah selesai. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan terus diuji dalam setiap tahapan sejarah bangsa kita. Apalagi sejalan dengan tantangan dan cobaan baru yang akan kita hadapi di abad ke-21 ini,
yaitu suatu era persaingan bebas yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan mempengaruhi dan mungkin mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat kita. Sehingga dengan demikian diharapkan melalui peringatan Sumpah Pemuda kali ini, kaum muda Indonesia, khususnya kaum muda yang berhimpun di KNP, yang nanti peresmian kongresnya akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden, diharapkan mampu merumuskan pemikiran-pemikiran format KNPI yang akan lebih mampu mengantisipasi kebutuhan kaum muda masa kini dan masa depan. Bapak Wakil Presiden, hadirin kaum muda yang saya banggakan. Bersama ini pula, seperti yang telah dilaporkan oleh Saudara Ketua Umum DPP KNPI, telah hadir bersama-sama kita pemuda pelopor, sarjana penggerak pembangunan pedesaan, dan tenaga kerja pemuda mandiri profesional. Mereka adalah kaum muda yang berhasil membangun dirinya di dalam pembangunan Orde Baru ini. Mereka adalah kaum muda yang barangkali tidak pernah terdengar kiprahnya oleh kita, khususnya oleh kaum muda yang ada di ruangan ini. Tapi mereka telah berbuat sesuatu yang luar biasa. Mereka secara mandiri, secara sukarela menempat dirinya untuk menjadi pemuda-pemuda yang profesional di berbagai bidang kehidupan, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi berupa nilai-nilai pelayanan yang baik kepada lingkungan masyarakatnya. Mereka adalah pelopor bagi suatu era, yaitu era kebangkitan nasional yang kedua. Oleh karena itu, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini, perlunya kita bersama-sama, pemerintah dan masyarakat, khususnya kaum muda, untuk merumuskan berbagai kebijaksanaan yang semakin mendorong kepeloporan kaum muda ini, sehingga mereka mampu lebih baik lagi mengabdikan dirinya kepada bangsa, dan kita bersama-sama membentuk mereka dalam jumlah yang lebih besar. Untuk itu memang tidak ada pilihan bagi kita bahwa kita memerlukan keberpihakan yang lebih konkret kepada kaum muda kita pada saat ini. Pada hakikatnya, suatu era kebangkitan nasional yang kedua tidak akan terwujud apabila tidak diikuti oleh kebangkitan pemuda-pemudi Indonesia. Akhirnya, melalui kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan pemerintah, sehingga melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, Menpora akan memberikan penghargaan kepada pembina, khususnya pemerintah daerah yang terbaik, di mana kita rasakan melalui program-program pemerintah daerah, pemuda dapat tampil optimal, yaitu pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan pemerintah daerah Kalimantan Timur. Dan tentunya tidak lupa saya pun menyampaikan terima kasih khususnya kepada Departemen Penerangan, lebih khusus lagi TVRI dan jajaran televisi swasta dan radio Republik Indonesia yang telah berkenan merekam secara langsung peristiwa ini kepada masyarakat kita di seluruh tanah air. Karena berkat dukungannya
maka kita dapat merasakan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda ini mendapat dukungan yang lebih luas, bukan saja oleh pemuda dan pemudi, tapi dari seluruh bangsa. Akhirnya, sekali lagi, kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden memberikan sambutan sekaligus kepada generasi penerus ciptaan Al-Quran oleh peserta obadi. Adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta akan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penganugerahan Adi Mangalya Karya Utama tahun 1996, Bapak Suryadi Sudirja. Anugerah disampaikan pula kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur, Bapak H.M. Argas, SH. Dilanjutkan dengan pengucapan dan penghargaan kepada Agus Susanto, Jawa Timur. Dr. Muhammad Bambang Habib Ansori, Kalimantan Barat.
Insinyur Unggul Abinowo, Jawa Timur. Resi Jawa Timur. Zainal Abidin, Kalimantan Barat. Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan Berprestasi tahun 1996, Saudara Insinyur Ahmad Syahini, Saudara Dr. Andes Darmawan, dan Saudara Dr. Andes Nana Suryana. Penyerahan penghargaan kepada 3 orang tenaga kerja pemuda mandiri profesional andalan tahun 96, Saudari Maida Sihotan SE, Saudara Dr. Amnur, dan Saudara Insinyur Arleh Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga serta Gubernur KDKI Jakarta. Tahun 68 tahun lalu, ketika para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berhimpun bersatu padu mengumandangkan sumpahnya yang membahana, meneguhkan tekadnya untuk mewujudkan tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa, menguak tabir alam penjajahan di masa itu. Hadirin sekalian, saudara-saudara yang terhormat, kita memang tidak boleh tenggelam dalam suasana masa lalu, namun kenyataan dan pengalaman sejarah, lebih-lebih sejarah pertumbuhan dan perjuangan bangsa, hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku, sekaligus sebagai sumber motivasi dan inspirasi, sarana introspeksi dan koreksi, serta wahana antisipasi dan kesiapan diri dalam memproyeksikan langkah kita ke masa depan. Pengalaman yang ditampilkan dalam sejarah pertumbuhan dan perjalanan kehidupan bangsa adalah merupakan pelajaran berharga yang tidak saja harus disimak dan difahami maknanya, tetapi yang justru lebih penting dari itu haruslah dapat kita ambil hikmahnya, serta kita petik dan kita kobarkan nyala api semangatnya. Persatuan dan kesatuan bangsa bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini adalah segala-galanya, dan hal ini sudah diantisipasi secara cermat oleh para pemuda Indonesia hampir 7 dasawarsa yang lalu. Kesatuan yang kita pupuk dan kita kembangkan bukanlah untuk mengurangi atau meniadakan keanekaragaman yang merupakan kekayaan dasar budaya bangsa. Sebaliknya, keanekaragaman yang ada harus kita bina dan kita arahkan agar semakin memperkuat dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional itu. Apabila kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila kita lebih suka menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan nasional, maka berarti bahwa makna dan arti Sumpah Pemuda telah kita ingkari, dan kita harus merasa malu kepada para pemuda pendahulu kita yang dengan penuh kebersamaan tekad dan semangat serta kegigihan dan kemauannya yang bulat telah mengumandangkan sumpah persatuan dan kesatuannya di tengah-tengah dominasi kekuasaan kaum penjajah. Saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan itu semua, marilah terus kita perkukuh dan kita mantapkan persatuan dan kesatuan dengan senantiasa mengacu pada sistem kehidupan nasional kita, yaitu sistem demokrasi Pancasila. Kewajiban kita untuk terus memperkukuh dan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional
menjadi semakin penting dan menentukan di tengah-tengah iklim persaingan global dewasa ini. Tanpa terpeliharanya persatuan dan kesatuan nasional, kita hanya akan disibukkan oleh berbagai macam persoalan intern yang menghambat gerak maju perjalanan kita dalam membangun bangsa ini. Kita akan semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain karena energi kita yang justru akan terkuras untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi dan tidak memiliki cukup waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan berbagai upaya positif dan kreatif dalam rangka percepatan pembangunan. Para pemuda Indonesia hendaknya menyadari sedalam-dalamnya kenyataan ini, menyadari betapa berat dan rumitnya tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di abad 21 ini, serta menyadari betapa sangat mendesak dan pentingnya kesiapan kita dalam hal daya mampu kita, ketahanan kita, dan keteguhan kita untuk mampu melanjutkan pembangunan dan mengisi kehidupan nasional kita dengan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi seluruh rakyat dan bagi kelangsungan hidup generasi-generasi selanjutnya. Saudara-saudara dan para hadirin, khususnya para pemuda, salah satu kunci utama yang harus kita siapkan untuk itu adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia yang di satu sisi harus mampu bersaing dan mengelola sumber daya alam kita yang beraneka ragam ini dengan penuh rasa tanggung jawab, profesional, rasional, dan efisien. Dan di sisi lain harus pula mampu bersaing dalam mencari, merebut, dan menciptakan peluang serta memanfaatkannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hubungan inilah para pemuda Indonesia harus tertantang dan tergugah untuk terus meningkatkan dan membina dirinya menjadi manusia-manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dalam dimensi yang utuh lahir batin, yang sanggup menjawab setiap permasalahan nasional dengan setepat-tepatnya dan sebaik-baiknya. Para pemuda sekalian, di era informasi dan liberalisasi global seperti sekarang ini, kita tidak hanya dituntut untuk mampu bersaing, tetapi juga harus mampu menjalin kerjasama yang harmonis dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan profesionalitas harus senantiasa diimbangi dengan peningkatan kadar moralitas dan etika dalam semua sisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Moralitas dan etika keindonesiaan kita adalah bersumber dan mengalir dari Pancasila yang memang berakar dari nilai dasar budaya bangsa yang luhur. Dan untuk mewujudkan serta memeliharanya, kita harus menempuhnya melalui 3 jalur pendekatan secara simultan, yaitu dari sisi pendekatan budaya, pendekatan agama, dan pendekatan hukum. Para pemuda hadirin sekalian yang terhormat, saya menyambut gembira bahwa acara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Pemuda tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan positif dan berdimensi strategis. Selain dirangkaikan dengan Kongres ke-8 Pemuda KNPI, acara peringatan tahun ini juga diisi dengan kegiatan seminar dan saresehan kebudayaan, pekan kreativitas pemuda, dan lomba olahraga, safari karya penghijauan pemuda, serta pemilihan pemuda pelopor, pemuda sarjana berprestasi, dan pemuda pekerja mandiri profesional andalan. Dalam kaitan dengan diselenggarakannya Kongres ke-8 Pemuda, saya berharap agar KNPI dapat mengembangkan dirinya menjadi organisasi yang terapi, tertib, dan berdisiplin tinggi, tempat berhimpunnya para pemuda kreatif dan dinamis yang berasal dari berbagai sumber yang secara bersama-sama melaksanakan pembekalan dan pengembangan diri untuk menjadi kader-kader perjuangan dan pembangunan bangsa yang handal di abad ke-21 ini.
para pemuda sekalian, saya juga berharap agar segenap jajaran KNPI dan para pemuda Indonesia dapat berperan sebagai pelopor dalam mencintai produk, barang dan jasa dalam negeri. Sikap cinta produk dalam negeri sangat penting dalam menghadapi era persaingan dan globalisasi global. Di satu sisi merupakan wujud sikap patriotik atau cinta tanah air, serta dalam rangka menanamkan semangat dan kebanggaan nasional kita sebagai bangsa. Dan di sisi lain, untuk menghemat pengeluaran devisa kita dalam rangka menciptakan posisi neraca pembayaran yang lebih sehat dan wajar. Bersamaan dengan itu, di kalangan masyarakat perlu terus dikembangkan budaya gemar menabung dan budaya hemat dalam membelanjakan uang. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya menghapuskan sikap konsumtif dan pamer materi yang mulai menghadapi sebagian masyarakat kita. Atau sikap negatif dan tidak sehat semacam ini jelas akan dapat mengurangi daya saing nasional kita, yang pada gilirannya dapat mengganggu dan merugikan pembangunan dalam arti luas. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, kita juga dituntut untuk bekerja ekstra keras dalam berupaya meningkatkan nilai ekspor non-migas kita, baik untuk aneka produk barang maupun jasa. Para pemuda hadirin sekalian, para pemuda hendaknya juga terpanggil untuk aktif dalam mengembangkan dan memajukan olahraga nasional, baik sebagai wahana pemeliharaan keselamatan jasmani dan rekreasi, maupun sebagai ajang peningkatan prestasi olahraga nasional kita. Dalam kerangka itulah, pada hari ini kita saksikan bersama acara penandatanganan naskah kerjasama pembinaan generasi muda melalui putaran kompetisi bola voli antara pelajar SLTP dan SLTA seluruh Indonesia oleh BPP KNPI, Yayasan Tiara Indonesia, dan PPPVSI. Yang juga sangat penting dan mendasar sifatnya adalah agar para pemuda dapat berperan sebagai pelopor dalam mengembangkan dan menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan baik di berbagai sisi kehidupan masyarakat kita. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita yang harus senantiasa dibina, digunakan, dan diperlakukan dengan penuh kesyukuran dan kebanggaan serta kesungguhan dan penghargaan. Saudara-saudara, para pemuda sekalian, demikianlah beberapa hal yang dapat